Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang ERP market. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah kita mampu menguraikan dan menerapkan konsep-konsep yang ada di ERP market, kemudian jenis-jenis ERP baik yang berbayar maupun yang bersifat open source. Contoh di sini tentang ERP market, sistem-sistem ERP-nya, kemudian di sini ada vendornya, dan di sini ada market segmentnya, mulai dari tingkat yang market segment large, small, medium, dan very small. Yang pertama adalah kita lihat di sini SAP atau SAP AG merupakan perusahaan penyedia konsultan yang berdiri di Jerman tahun 1972 yang merupakan penguasa pasar dari produk ERP saat ini. Pada awalnya, SAP ini berfokus pada pelanggan kelas ukuran yang besar, namun seiring dengan semakin ketatnya kompetisi, sehingga SAP juga mengambil perusahaan-perusahaan kelas kecil dan menengah atau small medium. Kini SAP juga menyediakan paket solusi yang untuk perusahaan kecil dan menengah, itu SAP Business One dan SAP All in One. Kalau kita lihat produk detailnya, ada yang namanya SAP Enterprise Core, kemudian ada SAP Business Suite, kemudian ada SAP CRM, SAP SCM, SAP SRM atau Supplier Relationship Management, dan SAP PLM Product Lifecycle Management. Kemudian ada perusahaan yang sebelumnya bergerak di bidang database, yaitu perusahaan Oracle. Kemudian juga tertarik untuk mengembangkan produk ERP. Oracle yang didirikan tahun 1977 sudah sangat bagus sekali dalam pengembangan aplikasi dan DBMS-nya. Berbekal dengan kondisi tersebut, maka Oracle juga menawarkan berbagai produk dalam bentuk aplikasi suite ERP. Beberapa produk ERP yaitu PeopleSoft, kemudian ada JDE atau JD Edwards. Yang keduanya ini merupakan perusahaan yang diakuisisi oleh Oracle. Kemudian JD Edwards sendiri adalah penyedia aplikasi ERP yang fokusnya terkait dengan sumber daya manusia. Kemudian ada PeopleSoft, sesuai dengan namanya, bahwa aplikasi ERP PeopleSoft ini fokusnya adalah tentang SDM, dan kemudian aplikasi PeopleSoft atau perusahaan PeopleSoft ini sendiri diakuisisi oleh Oracle. Produk dari PeopleSoft itu sendiri ada PeopleSoft Enterprise Application, kemudian ada aplikasi PeopleSoft Enterprise. Kemudian kita bergerak ke perusahaan berikutnya, yaitu Microsoft Business Solution. Microsoft melalui unit Business Solution ini menyediakan 3 jenis software, yaitu Microsoft Axapta, kemudian Microsoft Great Plains, dan Microsoft Navision. Saat ini, ketiga jenis software ini sudah berubah nama menjadi Microsoft Dynamics. Kemudian ada lagi yang namanya Industrial Financial System atau IFS. IFS ini merupakan vendor ERP dari Swedia yang didirikan tahun 1983. Dan aplikasi ini sudah dipakai di 54 negara yang dibuat dalam 20 bahasa. Bahwa aplikasi IFS ini menyasar ke perusahaan atau organisasi tingkat small and medium. Aplikasi IFS ini menyediakan fungsi-fungsi ERP, CRM, SCM, Product Lifecycle Management, Corporate Performance Management,
EAM, Enterprise Asset Management, Maintenance Repair and Overhaul atau MRO. EFS juga menyediakan solusi untuk retail dan wholesale distribution. Kemudian ada juga aplikasi atau perusahaan ERP yang menyediakan aplikasi yang sifatnya adalah open source, yaitu Compier. Compier dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java, bisa digunakan di berbagai platform, Windows, Linux, Unix, Solaris, dan lain sebagainya. Sehingga aplikasi Compier ini memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kemudian, selain Compier, juga ada yang namanya Dampier, juga merupakan aplikasi yang bersifat open source, hampir mirip dengan Compier, karena Dampier ini sendiri merupakan turunan dari Compier. Selain itu ada OpenBravo. Bravo juga merupakan aplikasi open source yang juga merupakan salah satu turunan dari Compier. Kemudian Odoo. Odoo dulunya dinamakan aplikasi Open ERP, merupakan paket aplikasi bisnis open source yang ditulis dengan menggunakan bahasa Python yang sekarang ini sudah cukup berkembang. Kalau kita lihat, ada beberapa aplikasi yang cukup lengkap di Odoo ini. Dan kalau kita lihat sekarang ini, aplikasinya sudah cukup lengkap, mulai dari sales management, purchase management, customer relationship management, project management, warehouse management, manufacturing, accounting and finance, kemudian e-commerce, fleet management, kemudian HRM, knowledge document management, dan masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya. Secara arsitektur, Odoo menggunakan arsitektur SOA atau Service Oriented Architecture. Kemudian arsitektur untuk versi terbaru dari Odoo ini diimplementasikan sebagai aplikasi web. Modul-modul dari Odoo ini ditetapkan yang berisi kode XML dan Python file, sedangkan database-nya menggunakan PostgreSQL sebagai database management system. Source code dari Odoo ini bisa di-download secara gratis dan dokumentasinya dipublikasikan di situs web yang terpisah. Pengembangan modul bergantung pada file Python dan file XML. Kelebihan Odoo ini adalah bahwa akses informasinya dapat dipercaya, bisa digunakan untuk multi-platform, bisa menggunakan sistem operasi Windows, macOS, Linux, dan Android, bisa menghindari redundansi, mengurangi waktu jeda, pengurangan biaya, penghematan waktu, peningkatan kontrol dan analisis skala enterprise, modul lengkap dan saling terintegrasi. Baiklah, terima kasih. Demikian dulu materi kita pada pertemuan kelima ini tentang ERP Market. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.